Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MSI, kita ketemu lagi di pembahasan soal TKP, yaitu tes karakteristik pribadi. Soalnya seperti ini. Saya diterima kuliah S2 di salah satu perguruan tinggi negeri sesuai dengan harapan saya. Namun, kondisi keuangan saya saat ini tidak mendukung untuk saya melanjutkan kuliah. Saya akan yang di sini soal ini ingin melihat keteguhan Anda untuk mengembangkan ilmu yang Anda miliki di PNS ya. Jadi semestinya nantinya jawaban yang tepat adalah akan berusaha sekuat mungkin untuk menggapai harapan ini ya, untuk meningkatkan potensi yang ada guna meningkatkan kinerja kita di PNS nantinya. Jadi untuk A itu mencari pinjaman uang untuk biaya kuliah. Oke, itu cukup logis. Kemudian B, mengundurkan diri dan membatalkan untuk kuliah itu bukan merupakan keteguhan, bentuk keteguhan untuk mencapai sesuatu ya. C, mencari beasiswa dari negara atau lembaga lainnya itu juga cukup bagus. D, menunda kuliah sampai memiliki dana yang cukup. Oke, itu juga cukup logis, namun kurang baik karena berarti kita menunda harapan kita untuk meningkatkan kinerja di PNS kita. Kemudian E, tetap melanjutkan kuliah sambil mencari pekerjaan untuk membiayai kuliah. Oke. Dari sini jawaban yang paling baik itu tentunya adalah yang poinnya 5 ya. Poinnya 5 karena TKP ini terdiri dari 5 poin. Semuanya tidak ada jawaban yang benar-benar salah dan tidak ada jawaban yang benar-benar yang sangat sempurna. Jadi kita diharapkan untuk memilih jawaban yang paling baik di antara jawaban yang ada. Jadi yang memiliki poin 5 tentu saja adalah ini ya. Kita coba ubah dulu. Yang poin 5 adalah E. Nah, tetap melanjutkan kuliah sambil mencari pekerjaan untuk membiayai kuliah. Karena beberapa universitas tentunya punya kebijakan untuk menunda pembiayaan kuliah seperti itu. Jadi sambil bekerja sebagai PNS, kita bisa mengumpulkan uang, beberapa cadangan uang untuk biaya kuliah dan juga bisa mencari pekerjaan tambahan untuk membiayai kuliah kita. Nah, seperti itu. Jadi jawaban yang paling baik itu jawaban pilihan E. Kemudian yang kedua tentu saja mencari beasiswa ya karena kita butuh sponsor. Tapi biasanya mencari beasiswa itu tidak langsung dapat karena proses seleksi yang cukup panjang. Jadi otomatis kuliah kita untuk meningkatkan kinerja kita di PNS akan tertunda. Itu jadi pilihan yang terbaik yang kedua adalah C, seperti itu. Kemudian selanjutnya pilihan yang terbaik yang mana? Ya tentu saja yang D, menunda kuliah sampai memiliki dana yang cukup. Ini adalah pernyataan yang cukup logis ya dibandingkan yang lain. Dibandingkan yang A dan B. Itu cukup logis untuk memilih D karena otomatis kalau kita tidak mempunyai uang, kita sudah berusaha, itu tentu saja kita dapat menunda kuliah kita hingga dana yang terkumpul cukup. Oke. Yang ke selanjutnya, yang poinnya 2, itu tentu saja adalah A, mencari pinjaman. Ya, mencari pinjaman. Pinjamannya bisa kepada teman sejawat, teman PNS, atau orang tua. Misalkan mereka tidak punya uang, ya terpaksa tidak kuliah terlebih dahulu. Pilihan jawaban yang lebih baik adalah C seperti yang D seperti yang tadi. Tentu saja jika sudah meminjam juga tidak ini. Tapi untuk meminjam ini memang bukan sesuatu yang disarankan ya untuk melanjutkan kuliah karena kita juga punya beban moral untuk mengembalikan uang tersebut. Jadi bukan disarankan karena bukan termasuk prioritas yang sangat urgent kecuali misalkan Anda mempunyai keluarga yang sedang sakit, itu memang butuh dana darurat ya seperti itu.
Jadi dipersilakan meminjam untuk kasus-kasus tertentu. Tapi untuk kuliah itu sepertinya biaya meminjam itu bukan jadi prioritas, apalagi meminjam kepada rentenir seperti itu. Kemudian yang paling buruk adalah mengundurkan diri dan membatalkan untuk kuliah. Nah, ini tentu saja adalah eh, tindakan yang kurang kurang baik dilakukan karena kita tentu saja menguburkan mimpi kita. Padahal sebenarnya jika kita telah memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai mahasiswa di perguruan tinggi, biasanya terdapat kebijakan dari universitas tersebut untuk menunda perkuliahan kita. Kita bisa tunda hingga semester depan, hingga uangnya cukup, atau tahun depan seperti itu. Ya, ini saja untuk kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di pembahasan soal selanjutnya.